Halo, kembali lagi di Rockstar Movie. Cerita dimulai dengan pengenalan Georgia Bird, seorang wanita berusia sekitar 40-an yang menjalani kehidupan sederhana dan penuh kekhawatiran di kota New Orleans. Georgia bekerja sebagai pegawai toko peralatan rumah tangga di sebuah pusat perbelanjaan, menjalani rutinitas yang membosankan dan tidak menantang. Sehari-hari, ia bangun pagi, pergi bekerja, dan pulang ke rumah untuk menghabiskan waktu sendirian di apartemennya yang kecil. Meskipun ia memiliki pekerjaan yang stabil, Georgia merasa bahwa hidupnya kurang bermakna. Dia merasa terperangkap dalam rutinitas yang monoton, dan impian-impian besarnya terasa jauh dari jangkauan. Georgia adalah sosok yang sangat hati-hati, sering meragukan dirinya sendiri dan selalu menjaga perasaan orang lain di sekitar dirinya. Dia tidak pernah berani untuk mencoba hal-hal baru atau keluar dari zona nyaman. Ketika berinteraksi dengan orang lain, ia seringkali menghindar dan tidak ingin menjadi pusat perhatian. Salah satu impian Georgia yang terbesar adalah membuka restoran kecil. Namun, ia merasa tidak memiliki keberanian atau sumber daya untuk mewujudkannya. Georgia juga sering merasa tidak dihargai di tempat kerjanya di mana dia bekerja keras, namun tidak pernah mendapat pengakuan atau promosi. Ketidakpercayaan diri ini semakin menambah rasa kesepian dalam hidupnya. Namun, meskipun Georgia memiliki sedikit harapan atau keyakinan untuk masa depan, ia memiliki kecintaan yang besar terhadap memasak. Ia sering menghabiskan waktu di rumah memasak hidangan-hidangan lezat yang ia impikan akan disajikan di restoran yang suatu hari nanti akan ia buka. Meskipun hidupnya terlihat sangat sederhana dan tidak berwarna, Georgia tetap berpegang pada impian-impian kecil yang ia simpan dalam hati, meskipun ia tahu bahwa impian itu hampir tidak mungkin terwujud. Segala sesuatu dalam hidup Georgia berubah pada suatu hari ketika ia pergi untuk pemeriksaan medis rutin. Setelah merasa pusing dan sering sakit, Georgia memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter. Dengan penuh harapan bahwa ia hanya membutuhkan istirahat atau obat-obatan biasa, Georgia menerima hasil yang mengejutkan dan menghancurkan. Dokter memberitahunya bahwa ia mengidap kanker otak stadium lanjut yang sudah menyebar ke seluruh tubuh dan ia hanya memiliki waktu kurang dari sebulan untuk hidup. Diagnosis tersebut memukul Georgia dengan keras. Ia merasa seolah-olah seluruh dunia runtuh di sekitarnya. Semua impian dan harapan yang ia miliki tentang masa depan tiba-tiba tampak sia-sia. Georgia awalnya sangat terpukul, bahkan merasa tidak tahu harus berbuat apa. Ketakutan dan kepanikan datang begitu cepat dan ia merasa seperti hidupnya telah berakhir. Kenyataan pahit ini mengubah perspektifnya tentang hidup dalam sekejap. Di tengah kebingungannya, Georgia mulai merasakan ketidakadilan. Selama ini, ia telah hidup dengan hati-hati, menjaga setiap langkah, menghindari risiko, dan selalu berusaha untuk tidak mengecewakan orang lain. Namun, sekarang ia dihadapkan pada kenyataan bahwa hidupnya mungkin hanya tinggal beberapa minggu lagi. Semua ketakutan tentang masa depan yang tidak pasti, yang selalu ia hindari, kini menjadi kenyataan. Namun, setelah beberapa hari merenung dan meresapi kabar tersebut, Georgia mulai melihat hidupnya dengan cara yang berbeda. Daripada berlarut-larut dalam kesedihan dan penyesalan, ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia lakukan dengan waktu yang tersisa. Georgia menyadari bahwa jika ia harus pergi, ia ingin meninggalkan dunia ini dengan cara yang tidak biasa, dengan keberanian, kebahagiaan, dan kenangan yang tak terlupakan. Dia tidak ingin menjalani sisa waktunya dengan merasa terperangkap dalam rutinitas yang membosankan dan penuh kekhawatiran. Dalam keputusasaannya, Georgia memutuskan untuk tidak memberitahukan siapapun tentang penyakitnya. Ia tidak ingin dikasihani dan lebih memilih untuk menjalani sisa hidupnya dengan cara yang penuh keberanian dan petualangan daripada hidup dalam bayang-bayang kematian.
Keputusan ini datang sebagai reaksi terhadap ketakutan yang ia rasakan, tetapi juga sebagai dorongan untuk menjalani hidup dengan kebebasan dan semangat yang selama ini ia abaikan. Georgia tahu bahwa ia tidak bisa kembali menjalani hidupnya seperti sebelumnya, dengan rutinitas yang membosankan dan penuh kekhawatiran. Ia merasa bahwa jika ia harus mati, ia ingin menjalani sisa waktunya dengan penuh makna tanpa penyesalan. Ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berani dan tak terduga, pergi berlibur ke Eropa, ke sebuah tempat yang penuh kemewahan dan keindahan untuk merasakan kehidupan yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Ini adalah keputusan yang sangat drastis, namun juga penuh kebebasan dan keberanian yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Ia memutuskan untuk tidak menunggu kematian dengan pasrah, tetapi merayakan hidup dengan sepenuh hati. Dengan tekad yang kuat dan semangat yang baru, Georgia mulai merencanakan perjalanan ke The Grand Hotel Pub, sebuah hotel mewah di Eropa yang dikenal sebagai destinasi para elit dunia. Ia memutuskan bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk merasakan hidup yang penuh warna tanpa takut dan penuh kebebasan. Georgia tidak hanya ingin merasakan kemewahan, tetapi juga ingin merasakan kehidupan dari sisi yang belum pernah ia alami, penuh dengan petualangan, kebahagiaan, dan keberanian. Perjalanan ke Eropa bukan hanya sekadar liburan, tetapi sebuah pelarian dari kehidupan yang membatasi dirinya dan kesempatan untuk menghidupkan kembali impian-impian yang selama ini ia simpan. Ini adalah cara Georgia untuk mengatakan ya pada hidup, meskipun ia tahu waktunya terbatas. Di Eropa, ia berharap untuk menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar kemewahan. Ia ingin menemukan arti sejati dari kebahagiaan dan hidup yang penuh makna. Georgia, yang selama ini hidup dengan penuh kehati-hatian, akhirnya memutuskan untuk melepaskan ketakutannya dan menjalani hidupnya dengan penuh semangat. Ia membeli tiket pesawat ke Eropa, memesan penginapan di The Grand Hotel Pub, sebuah resor mewah yang terkenal di Eropa. Tempat ini dikenal sebagai destinasi impian bagi orang-orang kaya dan terkenal. Dan Georgia merasa bahwa inilah kesempatan terakhir untuk benar-benar merasakan hidup yang berbeda, jauh dari rutinitas yang membelenggunya. Dengan uang yang ia miliki, Georgia membeli tiket dan memesan kamar, merencanakan perjalanan dengan segala kegembiraan dan ketegangan. Perjalanan itu terasa seperti langkah pertama menuju kebebasan yang selama ini diinginkannya. Meskipun Georgia merasa cemas dan penuh ketidakpastian, ada rasa kebebasan yang luar biasa mengalir dalam dirinya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu bahwa di Eropa, ia bisa melarikan diri dari kehidupan yang penuh tekanan dan menjalani waktu yang tersisa dengan penuh keberanian dan tanpa penyesalan. Sampainya di The Grand Hotel Pub, Georgia terpesona oleh kemewahan tempat itu. Hotel ini jauh berbeda dari kehidupan sederhana yang ia jalani di New Orleans. Dengan desain interior yang mewah, pemandangan luar biasa, dan layanan kelas dunia, Georgia merasa seperti berada di dunia yang sepenuhnya baru. Hotel ini dipenuhi dengan orang-orang kaya dan terkenal, dan Georgia merasa sangat terkejut dan canggung saat melihat begitu banyak orang yang tampak memiliki segala sesuatu dalam hidup mereka. Namun, pada saat yang sama, ia merasa bebas untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Ia tidak terikat pada kewajiban atau ketakutan yang selalu menghalanginya. Georgia menikmati setiap momen di resor ini dengan cara yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia menikmati makanan lezat yang disajikan dengan penuh perhatian, memanjakan dirinya dengan spa dan perawatan tubuh yang belum pernah ia coba, serta berjalan-jalan santai di sekitar hotel yang indah. Keindahan tempat itu mengingatkannya bahwa hidup adalah untuk dinikmati, dan kebahagiaan tidak selalu datang dari rutinitas yang aman dan terkendali. Begitu tiba di sana, Georgia merasa seolah-olah dunia telah terbuka lebar untuknya.
dan ia berjanji pada dirinya sendiri untuk memanfaatkan waktu yang tersisa ini dengan cara yang penuh makna. Selain itu, Georgia mulai berani berbicara dengan orang-orang baru yang ia temui di sana, membuka dirinya untuk pengalaman-pengalaman baru yang sebelumnya ia hindari. Ia mulai berinteraksi dengan tamu-tamu hotel, mulai belajar bagaimana hidup dengan lebih bebas dan tanpa rasa takut. Semua itu membuat Georgia merasa bahwa ia akhirnya memiliki kendali atas hidupnya. Hidup yang penuh dengan petualangan, kebebasan, dan kesempatan untuk merasakan hal-hal yang belum pernah ia alami. Begitu perasaan kebebasan itu merasuk, Georgia mulai merasakan hidup dengan cara yang lebih penuh. Ia tidak lagi hanya bekerja untuk bertahan hidup, melainkan mulai mencicipi kenikmatan dari keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Ia bahkan mulai berpikir tentang impian yang telah ia simpan terlalu lama, untuk membuka restoran. Selama menginap di resor mewah tersebut, Georgia memulai petualangan yang luar biasa. Ia mulai berinteraksi dengan orang-orang yang sangat berbeda dari kehidupan yang biasa ia kenal. Meskipun awalnya ia merasa tidak nyaman, ia mulai membuka diri untuk berhubungan dengan orang lain tanpa rasa takut atau khawatir. Georgia mulai merasa bahwa hidup yang penuh dengan petualangan dan kebebasan adalah sesuatu yang layak dijalani, meskipun ia tahu bahwa waktu yang tersisa untuknya sangat terbatas. Suatu malam, Georgia bertemu dengan Sean Matthews lagi dan hubungan mereka mulai berkembang. Sean tertarik pada Georgia karena kepribadiannya yang hangat, rendah hati, dan cara ia menikmati hidup dengan sepenuh hati. Meskipun Georgia awalnya tidak terlalu yakin tentang dirinya sendiri, Sean mulai menunjukkan padanya bahwa dia lebih dari sekadar seorang pegawai toko peralatan rumah tangga yang tidak berani. Sean mengajak Georgia untuk menjelajahi kota dan menghabiskan waktu bersama. Mereka mulai menikmati kebersamaan mereka dan mengembangkan hubungan yang lebih dekat. Georgia juga mulai merasa lebih bebas dalam menjalani hidupnya. Dia tidak lagi merasa terikat pada peran yang selama ini ia mainkan di New Orleans. Di Eropa, dia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa tekanan dari pekerjaan, keluarga, atau harapan-harapan yang membebani. Makanan yang lezat, pemandangan yang indah, dan pengalaman yang luar biasa membantunya membuka matanya untuk melihat bahwa kebahagiaan sejati datang dari menikmati momen kecil, bukan dari mencari status atau materi. Namun, Georgia akhirnya mengetahui kenyataan yang mengejutkan. Diagnosisnya salah. Setelah menjalani serangkaian tes dan pemeriksaan lebih lanjut di Eropa, ia diberitahu bahwa ia tidak menderita kanker otak seperti yang didiagnosis sebelumnya. Ternyata penyakit yang ia alami bukanlah kanker, dan ia memiliki banyak waktu untuk hidup lebih lama dari yang ia kira. Kejutan ini datang dengan perasaan campur aduk bagi Georgia. Di satu sisi, ia merasa lega karena ia tidak akan segera mati, tetapi di sisi lain, ia merasa bingung tentang apa yang harus dilakukannya selanjutnya. Georgia merasa bahwa hidup yang ia jalani selama ini, meskipun penuh dengan ketakutan akan kematian, telah memberinya kesempatan untuk menjalani hidup dengan cara yang benar-benar berbeda. Dia merasa lebih hidup dan lebih bahagia daripada sebelumnya, dan dia mulai menyadari bahwa hidup ini bukan hanya tentang pekerjaan atau kekhawatiran yang mengikat, tetapi tentang menikmati momen-momen kecil bersama orang yang kita cintai dan memberi kembali kepada dunia. Dengan kenyataan baru bahwa hidupnya tidak akan segera berakhir, Georgia memutuskan untuk kembali ke New Orleans dan mengejar impian yang selama ini ia abaikan, membuka restoran. Ia mulai merencanakan masa depannya, tetapi kali ini dengan semangat yang baru dan dengan visi yang lebih besar.
Georgia mulai berinvestasi dalam impian-impian kecilnya dan memulai usaha dengan keyakinan bahwa kebahagiaan sejati datang bukan dari kekayaan atau kesuksesan, tetapi dari mengikuti hati dan menjalani hidup yang penuh dengan rasa syukur. Film ini berakhir dengan Georgia yang berhasil membuka restoran kecilnya dan membangun hidup yang lebih bermakna. Ia tidak hanya berhasil mewujudkan impian-impian kecilnya, tetapi juga menemukan kebahagiaan sejati dalam memberikan kepada orang lain dan menjalani hidup yang penuh dengan cinta dan rasa syukur. Walaupun ia tahu bahwa waktunya tidak akan selamanya, Georgia kini merasa bahwa hidupnya penuh dengan makna dan ia menjalani setiap hari dengan penuh semangat dan kebahagiaan. Nah, jadi itulah alur cerita Last Holiday.